Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Arul, nggih. Bagaimana keadaannya setelah hari ini? Alhamdulillah sehat baik luar biasa. Oke, pada kesempatan hari ini Bu Mita nanti akan melakukan coaching ya. Ya, betul. Dan saya akan bertindak sebagai pengamat, sebagai observer. Sebelum Bu Mita melakukan coaching, nanti ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan dan kita diskusikan bersama. Boleh ya Bu ya? Bisa, siap. Sebelumnya saya pengen tahu dulu rubrik penilaian yang sudah dibuat oleh Bu Mita sebagai seorang coach. Sudah buat kan? Sudah ini. Jadi saya sudah membuat rubrik penilaian tentang kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan coaching nantinya. Dan rubriknya sudah semuanya tertulis di situ Bu Arul. Oke. Kalau boleh Bu Mita bisa untuk menceritakan sedikit saja tentang rubrik penilaian yang sudah dibuat untuk coaching hari ini. Siap. Jadi rubrik penilaian yang sudah saya buat mengenai coaching yang akan dilaksanakan hari ini adalah nanti bagaimana coaching yang saya lakukan dengan coaching ini berjalan sesuai dengan alur tirta. Jadi ada 4 tahapan yang akan saya lakukan agar membantu seorang coaching mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahannya. Bisa diceritakan alur tirta itu apa Ibu? Alur tirta itu yang pertama huruf T, jadi mengalir seperti air. Awalan dari T yang pertama adalah bagaimana nanti saya menggali tujuan dari coaching, inti coaching. Yang kedua adalah I, bagaimana seorang coach dapat membuat si coaching ini mengungkapkan, mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian R, membantu seorang coaching untuk dapat membuat rencana aksi. Dan yang terakhir adalah TA atau bagaimana seorang coaching membantu coaching untuk bisa mempertanggungjawabkan dari rencana yang sudah dibuat. Kemudian dari coaching nanti yang akan dilakukan, kompetensi yang ingin dikembangkan apa itu? Jadi kompetensi itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah bagaimana seorang coach dapat hadir penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot. Nah, untuk kali ini mungkin saya ingin mengembangkan yang kedua. Jadi bagaimana saya dapat mendengarkan aktif penuh dengan konsentrasi, menyerap semua curhatan, menyerap semua apa yang disampaikan oleh seorang coach. Kemudian tadi ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaiannya adalah ketika saya nanti bisa mendengarkan aktif, kemudian saya dapat membantu coaching menemukan rencana untuk melakukan aksinya. Jadi ketercapaiannya semoga dengan saya mendengarkan aktif, saya dapat membuat stimulus-stimulus agar coaching menemukan solusi dari permasalahan. Oke, bagus sekali. Itu tadi adalah observasi prasupervisi yang akan dilakukan oleh Bu Mita ketika nanti melakukan coaching. Setelah ini silahkan Bu Mita melakukan coaching dan saya nanti akan sebagai pengamat. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan coaching mendapatkan solusi atas permasalahannya. Silahkan Bu Mita melakukan coaching. Selamat pagi Bu Sri. Pagi Bu Mita. Ini kok kelihatan lesu sekali ini wajahnya. Iya, saya memang dari sononya wajahnya kelihatan lesu. Ya, tapi ini beda ini. Pasti ada sesuatu ini Bu Sri. Kok tahu sih Bu Mita? Nah ini wajahnya tuh ada pucat-pucatnya. Iya. Gini Bu Mita, aku tuh mau cerita. Barangkali nanti Bu Mita punya solusi. Iya. Gini Bu Mita, kan ini sudah memasuki masa penilaian akhir semester kan ya, untuk kelas 11 sama kelas 12. Nah, kebetulan saya kemarin ditunjuk sebagai salah satu panitia penilaian akhir semester dan penilaian SAS oleh Bapak-Bapak sekolah. Cuman ketika saya ditunjuk sebagai koordinator penggandaan soal, saya itu kemarin sempat ditegur karena ketika hari pertama pelaksanaan PAS dan SAS itu ada soal yang jumlahnya itu tidak sesuai dengan jumlahnya siswa, ditambah lagi soal yang harusnya itu sudah siap di jam pertama tadi ternyata itu soalnya sempat
salah. Oh, Jadi tertukar begitu yang masuk ke amplop. ya. Jadi permasalahannya adalah jumlah soalnya yang tidak sesuai dengan peserta dan soalnya salah. Sebetulnya yang jadi kondisi yang ibu inginkan seperti apa tuh situasi yang ibu istri inginkan? Ini loh Bu, permasalahan utamanya sebenarnya adalah saya merasa di tim saya yang bagian penggandaan soal itu ada yang tidak solid Bu. Jadi kan kami ini kan berempat ya. Saya itu selaku koordinatornya, yang tiga ini anggota saya. Nah kebetulan kemarin itu kan kami sudah sepakat berbagi tugas. Yang pertama itu yang bagian pengecekan soal, yang kedua itu yang pengecekan jumlahnya sudah betul apa belum, yang ketiga nanti yang di bagian pengecekan sudah siap-siap masuk ke kelasnya dan menyesuaikan penempatan soal ini akan ditaruh di bagian yang mana, sehingga nanti di bagian yang sirkulasi itu juga tidak bingung. Lah permasalahannya lagi Bu, yang di tim saya itu ada salah satu anggota saya yang sering bisa dibilang jarang hadir. Terus tiba-tiba bisa dibilang pergi tanpa pamit dulu, menjalankan aktivitas lain. Jadi semacam kayak ada miskomunikasi dan kurang koordinasi gitu loh Bu. Akhirnya muncullah kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena maaf ya, ketika ada salah satu anggota saya yang misalnya di tahap pertama, misalnya tadi ada yang bagian ngecek soal ternyata dia lupa atau misal belum melaksanakan tanpa koordinasi dengan yang dua, akhirnya kan yang dua tadi menganggap oh ini sudah lolos di tahap satu berarti di bagian saya ya tinggal aman gitu, maka terjadilah kemarin itu saya dikomplain. Nah kalau menurut Bu Istri nih berarti kerja tim itu kan ini tadi tidak bagus ya. Iya Bu. Kalau menurut penilaian Bu Istri berapa persentase nilai kerja tim panjenengan saat ini? Kalau boleh saya bilang untuk saat ini mungkin bisa dinilai di skor 6 apa ya Bu? Berarti ya baru 60% Iya, baru 60% solidnya ya. solidnya. Nah kalau menurut Bu Istri lagi ini bisa dibilang solid ketika nanti naik berapa persen? Kalau saya sih menurut saya yang sempurna itu ya 100%, 100%. harus semuanya Jadi solid. dari Ya. 4 orang itu betul-betul semuanya solid ya. Iya. Nah karena Bu Istri kan pengennya anaknya jadi seperti itu berarti ini harus ada solusinya. Iya Bu. Iya. Nah kira-kira Bu Istri, kira-kira nih menurut Bu Istri, karena tadi Bu Istri sudah tahu letak kekurangan teman-teman ibu seperti itu, kira-kira apa Bu Istri yang bisa lakukan Bu Istri sendiri? Kalau saya kemarin itu kan sempat nih Bu ya menegur lah begitu dulu. Kalau saya tegur, nggak tahu lah ini kan kemarin kejadiannya seperti ini. Tapi ternyata mohon maaf nih Bu, untuk hari kedua itu nggak masalah. Tapi hari ketiga itu muncul lagi. Dalam artian begini, soal sudah tidak salah Bu, tapi agak bingungnya itu penempatan soalnya. Yang tadinya misalkan untuk hari Rabu soal sudah ditaruh di sana kan sudah dibuatkan plot-plotnya. Soal hari pertama ditaruh di plot yang ini, soal hari kedua taruh di plot yang ini. Gitu. Tempatnya itu loh Bu, sudah dibuatkan plot-plot. Ternyata itu di hari Rabu salah penempatan plotnya. Berarti dengan kesalahan baru lagi ya. Nah kira-kira ada tidak ya pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk membantu ibu menyelesaikan masalah ini selain hanya dengan memberikan pernyataan atau menegur, tidak yang bisa ibu ajak untuk juga sama-sama bekerja? Kalau pihak yang bisa diajak bekerja sama tentunya pasti Bapak Ibu guru semua panitia Bu. Jadi tidak hanya mengandalkan tim saya. Karena menurut saya yang namanya manusia kadang kan kalau dihadapkan dengan berbagai pekerjaan yang berbarengan kadang fokus kita itu kan berkurang ya Bu ya. Makanya di situ saya memposisikan diri untuk mencoba tidak langsung menyalahkan begitu saja. Karena ini kan sifatnya memang tugas bersama. Terus saya sempat berpikiran akan koordinasi dengan kepala sekolah Bu. Jadi kan tidak hanya teguran dari saya saja. Kalau saya kan seolah-olah nanti saya seolah menggurui atau seolah-olah kok siapa atau saya kok begitu saja menegur. Nanti kalau Bapak pimpinan kan jadinya kan lebih etis begitu Bu. Iya
Betul sekali. Jadi tadi Bu Usri pengennya melibatkan teman-teman juga karena ini adalah kerja sekolah, bukan kerja dari junjungan saja. Dan yang kedua, ingin sekali nanti juga meminta tolong bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu solusi yang bagus Bu, karena ya itu tadi memang kepala sekolah itu memiliki hak untuk mengatur anak buahnya, memanajemen sebuah organisasi. Nah, kira-kira Ibu ini akan nanti melibatkan teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah ini Ya mulai besok Bu, mulai besok. jadi kan lebih cepat lebih baik gitu Betul ya. sekali. Jadi biar segera terselesaikan dan tidak akan mengalami kesalahan-kesalahan berikutnya sekecil apapun. Ya, berarti Bu Usri besok juga akan berkoordinasi dengan teman-teman dan kepala sekolah. Dan semoga nanti setelah Bu Usri bekerja sama dengan teman dan kepala sekolah, saya ada solusinya. Iya, terima kasih Bu. Semoga saja ya Bu. Iya, semangat Bu Usri, pokoknya nggak boleh lesu lagi ya. Nanti kita kalau seandainya sudah ada hasil apa, bolehlah nanti kita ngobrol lagi. Insya Allah Bu Mita jangan bosan-bosan untuk saya hubungi untuk minta apa ya istilahnya sharing diskusi begitu ya. Iya. Coaching ya Bu ya. Iya, jadi biar kita semua belajar ya Bu. Ya, Bu Usri semoga sukses. Semoga nanti apa yang direncanakan besok bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu Mita. Nuwun sewu berhubung ini waktunya sudah memasuki kegiatan saya yang berikutnya. Saya izin dulu ya Bu Mita. Terima kasih Bu Mita. Baiklah Bu Mita, Bu Usri, tadi Bu Mita sudah melakukan coaching pada Bu Usri, saya sudah melakukan pengamatan terhadap pembicaraan coaching yang sudah dilakukan. Oke, sebelumnya saya pengen tahu nih dari Bu Mita, secara garis besar tadi permasalahannya Bu Usri apa ya? Iya. Jadi seperti ini. Tadi Bu Usri sebagai kucing itu di awal saya lihat itu wajahnya lesu gitu. Lesu ternyata ada permasalahan ketika menjalankan tugas tambahan. Jadi saat ini Bu Usri itu ditunjuk menjadi koordinator bagian penggandaan dan distribusi soal untuk penilaian akhir semester. Nah, kebetulan sebagai koordinator memiliki 3 anak buah ya Bu ya. Betul Bu Mita. Dan 3 anak buah ini ternyata kerjanya tidak solid. Selain tidak solid juga menunjukkan sikap-sikap yang kurang bertanggung jawab. Jadi ada yang datang siang atau tidak disiplin lah. Jadi soal waktu itu juga tidak disiplin. Selain itu juga ketidaksolidannya ini dilihat dari bagaimana ketika mengemas soal, menggandakan soal itu terjadi banyak kekeliruan. Memasukkan soal di ruangan yang pesertanya berapa, dimasukkannya kurang. Kemudian dalam memasukkan apa sih soal mungkin di ruang 11 dimasukkan di amplop di ruang 12. Dan itu kan kalau untuk kegiatan PAS bisa dianggap fatal ya Bu ya, karena soal itu kan instrumen utama ketika PAS. Jadi Bu Usri ini lemes rosunya dari situ. Iya, karena sempat dikomplain banyak orang Bu. Oh iya, tadi di awal sebelum melakukan coaching, Bu Mita sudah menyampaikan kompetensi yang dikembangkan. Masih ingat ya? Saya masih ingat, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Bagus sekali. Dan ini tadi sudah terbukti, Bu Mita sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Usri, kemudian Bu Mita juga secara penuh tahu apa permasalahannya. Oke, kemudian berikutnya tadi saya sudah mengamati selama kegiatan coaching, alur tirta yang sudah dibagi rubriknya Bu Mita, semuanya sudah terpenuhi. Dari awal sampai akhir semuanya sudah terpenuhi, berarti bagus sekali kegiatan coaching pada bagian ini. Kemudian, kalau di hari ini Bu Mita sudah melakukan coaching yang sangat bagus, alur tirtanya sudah terpenuhi, kompetensi yang diinginkan juga tercapai. Kalau misalkan Bu Mita nanti setelah ini melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin dikuasai lagi yang ingin dikembangkan? Kalau saya seandainya setelah ini mendapat kepercayaan untuk menjadi coach gitu ya, saya sangat ingin bisa mendengarkan aktif, dan dari mendengarkan aktif itu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Karena pertanyaan berbobot itu kan kunci dari bagaimana seorang
kucing itu mengeluarkan ide-ide dari hati saya. Oh iya, tadi dari kucing pada hari ini Bu Ustri juga sudah Iya. mendapatkan solusi ya setelah mendapatkan coach dari Bu Mita. Alhamdulillah sudah Bu Arum. Sudah tercerahkan ya? Iya, Oke. sedikit banyak saya sudah mulai punya gambaran nanti kira-kira saya akan ngapain itu dari arahan Bu Mita tadi Bu Arum. Oke, bagus sekali. Jadi pada pagi hari ini kucing yang dilakukan oleh Bu Mita kepada kucingnya Bu Ustri sudah berjalan dengan bagus. Semoga kedepannya permasalahan-permasalahan yang ada dapat segera terselesaikan. Bu Ustri juga dapat melakukan tugasnya dengan baik, dapat berkolaborasi dengan timnya. Bu Mita sebagai coach juga akan semakin handal. Terima kasih. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih. Pagi Bu Arum. Pagi Bu Ustri. Nah, cerah sekali. Iya. Kemarin Bu Arum kan konfirmasi bahwa hari ini akan melaksanakan kegiatan kucing ya Bu Arum. Betul Bu Ustri. Nah, nuwun sewu sebelumnya ini rubriknya Bu Arum sudah menyiapkan seperti apa kira-kira rubriknya? Ya, untuk rubrik penilaian pada kucing yang akan saya lakukan nanti, ini Bu saya sudah membuat. Nanti mohon untuk dikoreksi Bu untuk rubrik yang sudah saya buat. Baik, ini karena Bu Arum sudah mencoba untuk membuat rubriknya, namun akan lebih baik jika Bu Arum mungkin lebih dulu ya untuk coba menjelaskan ini, memaparkan rubriknya Bu Arum ini berdasarkan kompetensi yang Bu Arum susun. Ini kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Arum ini apa ini? Jadi gini, untuk rubrik yang saya buat untuk kucing nanti itu isinya tentang ini alur pertanyaan Tirta. Dengan alur Tirta nanti saya berharap kucing saya akan menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan ide-ide baru, ide segar dari si kucing sendiri. Oh gitu. Itu yang rubrik yang sudah saya buat. Kemudian untuk kompetensi seorang coach yang akan saya lakukan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama sebagai presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih dari kompetensi yang tadi Bu Arum sampaikan, nanti yang akan menjadi fokus spesifikasinya nanti yang mana dulu nih Bu Arum? Untuk coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pada saat saya melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang atau memberikan ide bagi coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Tentunya pertanyaan yang saya buat adalah pertanyaan yang bersifat terbuka, pertanyaan tertutup, kemudian coach juga tidak merasa terlabeli dan juga bukan pertanyaan yang intimidatif. Jadi nanti coach akan merasa tidak merasa diinterogasi. Jadi dia akan mengalir dengan sendirinya ide apa yang akan ditemukan, aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Dari yang tadi Bu Arum sampaikan, indikatornya seperti apa Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi indikator pencapaiannya nanti kunci saya akan mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ide itu nanti akan dilakukan tindak lanjutnya. Ada rencana aksinya secara nyata untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi itu adalah indikator pencapaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang akan saya kembangkan. Gitu Ibu. Baik Bu Arum, saya rasa cukup dulu. Monggo Bu Arum bisa langsung menuju ke ruang coaching. Saya nanti selaku observernya akan melaksanakan tugas saya ya. Monggo, terima kasih Bu Arum. Semoga nanti kegiatan kucingnya lancar. Terima kasih Bu Ustri. Sama-sama. Bu Nita, ada apa nih? Pagi-pagi udah kesini tumben. Ini saya ingin cerita sama Ibu. Saya ini bingung Bu. Ya, Ayo sini duduk yang enak. jadi Coba. gini Bu. Kemarin kan kita habis rapat evaluasi ya Bu ya. Oh iya. Itu kan Bu Salsa, salah satu guru biologi
itu mengatakan di rapat bahwa ada salah satu atau beberapa anak saya ya Bu, yang sepertinya ada permasalahan di nilai biologi. Saya sih takutnya nanti ini mempengaruhi dia di kenaikan kelas. Selain itu saya takut kalau dia ketinggalan daripada teman lainnya. Oh, itu yang kemarin pas rapat itu ya? Iya. Terus Bu Mita sendiri kalau melihat anak tersebut itu bagaimana? Nah, itu dibahas. Kemarin saya buka leger nih Bu ceritanya. Saya penasaran. Saya buka memang ada satu anak. Setelah saya ingat terus, kemudian saya buka-buka lagi nilai-nilai yang lalu dari guru-guru mapel. Itu di pelajaran lain nilainya bagus Bu. Jadi permasalahannya itu hanya di nilai biologi saja. Jadi ya karena di nilai yang lain bagus, hanya di nilai biologi saja yang kurang, saya melihatnya ya anak ini sebetulnya tidak ada permasalahan. Belum lagi ketika saya jadi wali kelas, anak ini juga aktif. Kemudian dia juga bukan anak yang yang suka ngeyel atau mungkin tidak mentaati aturan, tidak. Jadi di pelajaran saya pun dia ini rajin, PMS selalu dikerjakan, ulangan juga bagus. Jadi menurut Bu Mita sendiri sebagai wali kelas, anak itu nilainya berapa? Kalau menurut saya sih dari 1 sampai 10 sih 6 Bu ya. 6. Terus Bu Mita kesini mau cerita harapannya nanti setelah ini anak tersebut nanti dapat skor berapa dari sampai 10? Gini. Jadi saya sih pengennya ya paling tidak 8 lah Bu. Iya. Dari 6 ke 8 itu kan ada 2 tingkatan. Terus menurut Bu Mita potensi apa dari anak itu yang bisa naik menjadi 8 itu mana yang membuat anak tersebut bisa menjadi naik? Iya. Jadi gini Bu, setelah kemarin rapat evaluasi, saya melihat leker, saya melihat nilai-nilai sejarah nilai anak itu, akhirnya saya panggil Bu. Saya panggil, saya tanyai. Nah, kenapa kok sampai pada pelajaran biologi itu nilainya kurang? Dia sempat curhat Bu ke saya. Katanya Bu Salsa itu kalau pelajaran, maaf ya Bu ya, bukan ini menjelek-jelekkan teman sih. Enggak ada apa-apa, cerita aja. Jadi Bu Salsa itu kalau mengajar katanya monoton Bu. Jadi sering hanya pakai buku saja, tidak pakai media. Ketika pakai media pun bukan media yang menarik perhatian, jadi PPT dan sebagainya. Jadi hanya dari buku diringkas di PPT dan ditampilkan. Jadi anak itu mengatakan kalau ya bagaimanalah, malah anak itu bilang dia sering mencari referensi itu dari YouTube. Nah, artinya saya menyimpulkan juga nih Bu, wah berarti anak ini punya inisiatif. Sebetulnya itu Bu, dia punya nilai plus di situ. Oh iya, bagus ya. Berarti tadi harapannya. Tapi kan dari itu mungkin ada hal-hal yang membuat anak tersebut menjadi kendala Bu Mita menaikkan menjadi angka 8 itu apa? Yang kira-kira nanti ini loh anak ini yang susah bisa naiknya tuh di sini. Mungkin itu karena maaf ya Bu ya, dia itu kan pinter ya, pinter aktif, tapi mungkin saking aktifnya jadi dia jadi suka bercanda nih sama temennya. Ya atau mungkin itu Bu ya sepertinya yang membuat dia jadi kurang nilainya, meskipun pintar kurang bercanda, jadinya dia tidak fokus gitu ya. Jadi tadi kan sudah ya Bu Mita ingin anaknya jadi 8, potensinya ada, tapi juga ada namanya. Terus nih Bu Mita sendiri, kira-kira menurut Bu Mita bagaimana agar anak itu nanti bisa menyenangi pelajarannya Bu Salsa? Nah tadi Bu Salsa sudah menyampaikan ini kurang Bu, ini gimana nanti kalau anak ini tidak ada perubahan kan gitu. Oh iya, mungkin nanti saya sebagai wali kelas Bu ya bisa membantu dia ya Bu. Mungkin nanti saya akan memberikan waktu khusus untuk anak saya itu bersama-sama untuk mencari referensi, bisa dari YouTube atau dari aplikasi lain untuk menambah pengetahuan tentang materi yang belum dia kuasai. Gitu. Ya, selama ini Bu Mita sudah pernah belum berkomunikasi atau mungkin duduk bersama, bagaimana ayo nak solusinya seperti ini, kamu belajarnya seperti yang sudah pernah belum anak tersebut untuk pendekatan secara personal? Belum sih Bu ya,
belum, tapi mungkin nanti akan segera saya lakukan lah. Ya, karena saya punya cita-cita dia harus naik ini nilainya. Gitu. Menurut kita sendiri, selain anak tersebut yang kita temui, mungkin ada orang lain yang harus ditemui atau mungkin siapa gitu yang bisa membantu anak tersebut agar dia tadi menurut kita biar naik jadi 8 Bu, biar anak ini potensinya keluar. Ada sih Bu, ada. Iya, dia itu punya teman dekat yang kemarin peringkat 1 juga Bu. Ya, mungkin saja temannya itu bisa jadi motivasi ya. Itu. Iya. Betul Bu. Wah, kalau begitu nanti selain saya akan memberikan waktu khusus, saya juga akan mengajak temannya, soulmate-nya itu Bu. Biar nanti dia lebih termotivasi karena dia belajar bareng dengan teman yang dia cocoki. Iya, gitu. Jadi nanti kan dia mungkin bisa belajar bersama, mungkin bisa menjadi itu. Atau mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan biar nanti anak tersebut atau mungkin teman-temannya yang lain juga sama-sama senang dengan pelajaran biologinya. Kemarin sih saya dengar katanya ada media pembelajaran biologi ya Bu ya, yang baru ya Bu ya. Datang itu yang dropping dari pemerintah ya. Cuma saya tanya Bu Salsa sih, Bu Salsa belum bisa mengoperasikannya Bu. Mungkin ini nanti butuh bantuan Bu Arum ini untuk mengoperasikannya. Bisa tidak Bu Arum? Bisa. Nanti bisa saya jadwalkan. Nanti kan saya dan Bu Salsa kan sama-sama serumpun ya, sama-sama mapel IPA. Nanti bisa lah kita buat hari khusus, kita belajar sama demonstrasi sebelum nanti buat praktek untuk anak-anak. Iya. Wah, ini pas. Saya langsung pengen mengeksekusi nih Bu ya. Kapan ini rencananya mau dilaksanakan? Besok lah Bu, besok hari Senin Bu. Saya langsung menemui anak tersebut. Saya juga akan menemui temannya. Saya akan pulang agak sore ya Bu ya, mungkin biar nanti anak saya ini yang nilainya sepertinya terancam untuk tidak tuntas, biar tuntas lah Bu. Tapi nanti saya juga minta bantuan Bu Arum ini nanti untuk bersama-sama dengan Bu Salsa belajar mengoperasikan media yang baru itu. Siap, nanti biar kami guru IPA juga akan berkolaborasi bersama agar nanti kami juga bisa bersama-sama praktek di depan anak-anak. Semoga nanti setelah ini Bu Mita mendapatkan pencerahan. Tadi kan sudah ketemu ya apa solusinya, apa langkah-langkahnya tadi. Iya. Betul Bu, saya sudah plong seperti ini Bu. Plong dan saya rasanya ini tertantang ingin segera besok ketemu anak itu. Terima kasih Bu Arum atas waktunya ya. Sama-sama, semoga nanti kita bersama-sama bisa mengajak anak untuk mencintai pelajarannya dan dapat sekolah yang menyenangkan. Iya, terima kasih Bu Arum. Ya, saya izin dulu Bu. Ini saya mau segera ada urusan lain. Iya, terima kasih Bu. Ya. Baiklah, Bu Arum dan Bu Mita, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Tadi kan Bu Arum sama Bu Mita sudah melaksanakan kegiatan coaching deh. Nah, ini karena tadi saya diminta tolong sama Bu Arum untuk menjadi observernya, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk kegiatan pengamatan saya. Namun sebelum itu, boleh nggak saya bertanya dulu sama Bu Arum? Silakan. Jadi gini Bu Arum, kalau boleh tolong diulas secara sekilas dulu. Kira-kira secara umum gambarannya permasalahan yang tadi disampaikan Bu Mita seperti apa? Tadi kesini bercerita kalau ada laporan dari guru biologi Bu Salsa, salah satu peserta didiknya Bu Mita kan ada kelas itu ada tugas, ada nilai yang belum dikumpulkan, belum dilakukan, sehingga khawatirnya nanti akan mengganggu pada proses penilaian raport dan mengganggu pada nanti kenaikan kelas. Jadi Bu Mita khawatir nanti anak ini gimana, takutnya nanti jangan-jangan karena kurang di satu mapel nanti tertinggal dengan teman-temannya. Gitu ya? Iya, itu tadi yang disampaikan Bu Mita. Lalu begini Pak, dari kompetensi seorang coach tadi yang di awal ketika kita kegiatan pra tadi sudah Bu Arum sampaikan, dari indikator yang ada nih kira-kira kompetensi apa yang sudah Bu Arum kembangkan ketika tadi melaksanakan kegiatan coaching? Kan kompetensinya ada 3 ya Bu ya. Presence, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot.
tadi saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi yang ketiga, mengajukan pertanyaan bobot. Saya mencoba memberikan pertanyaan kepada Bu Mita agar Bu Mita mendapatkan ide baru, mendapatkan solusi dari permasalahannya. Itu yang tadi saya coba lakukan ke Bu Mita. Baik Bu Arum, terima kasih. Dari apa yang tadi sudah Bu Arum sampaikan dan dari apa yang saya lakukan ketika pengamatan tadi, saya akan menyampaikan tentang hasil observasi saya. Mohon maaf, sesuai dengan apa yang tadi Bu Arum sampaikan itu jelas sudah menunjukkan bahwa sebagai seorang coach, tadi Bu Arum sudah menunjukkan sikap bagaimana beliau itu hadir secara penuh, gitu ya. Juga menjadi seorang yang pendengar aktif. Terlihat dari apa? Tadi Bu Arum ketika saya minta untuk menyampaikan sekilas lagi, Bu Arum bisa menyampaikan sedetil itu permasalahan yang dimiliki Bu Mita, gitu ya. Jadi sekali lagi saya cukup bangga ini kepada Bu Arum sebagai seorang coach, benar-benar sudah mulai memiliki kompetensi dalam melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian kalau dilihat dari segi bagaimana Bu Mita berekspresi, kemudian sudah mulai punya pemikiran solusi ke depan, kira-kira apa nih? Itu sudah menunjukkan bahwa tadi Bu Arum ketika mencoba untuk menggali pertanyaan itu sudah mampu membantu Bu Mita dalam menemukan solusi secara mandiri. Jadi kalau mau disampaikan secara umum, bisa dibilang di sini Bu Arum selaku coachnya sudah cukup maksimal memiliki kompetensi sebagaimana layaknya seorang coach dalam melakukan kegiatan coaching, dan Bu Mita selaku coachingnya di sini juga cukup merasa sangat terbantu sekali ya. Gitu. Jadi itu tadi hasil observasi saya. Nah, kira-kira ini Bu Arum, ke depan kalau ada lagi yang mau melaksanakan kegiatan coachingnya, ini kompetensi apa yang akan Bu Arum kembangkan sebagai fokusnya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai ini Bu, mendengarkan aktif. Jadi saya mencoba untuk lebih fokus lagi kepada seorang coachingnya, dan tentunya saya akan mencoba lagi untuk belajar memperdalam tadi alur tirta. Luar biasa ini ini. Saya kembangkan lagi untuk kedepannya. Ya, demikian kita akhiri pertemuan kali ini ya, karena tadi Bu Mita juga sudah menyampaikan mau ada acara lagi. Saya doakan semoga Bu Mita masalahnya nanti bisa cepat-cepat teratasi. Bu Arum juga semoga nanti ke depan bisa menjadi seorang coach yang semakin handal dan profesional. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan ini ya. Terima kasih. Mau dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Bu Istri. Pagi Bu Ya, kali ini Bu Istri saya bertugas ya. Terakhir saya bertugas menjadi observer atau pengamat nanti ketika Bu Istri melakukan kegiatan coaching dan berperan sebagai coach. Dan sebelumnya izinkan saya ya Bu ya untuk bertanya-tanya sedikit ini. Oh ya, silakan Bu Mita. Karena sebelum coaching ini harus ada perencanaan dari Bu Istri sendiri. Nah, untuk perencanaan sebelum coaching ini Bu Istri, kira-kira Ibu Istri sudah membuat rubrik penilaian atau belum? Kebetulan ini saya sudah mencoba menyiapkan rubriknya Bu Mita. Mungkin bisa sambil Bu Mita lihat monggo. Iya. Saya lihat, tapi sepertinya ini kalau paling enak nih Bu Istri juga menjelaskan ini tentang rubriknya ini. Kira-kira bagaimana rubriknya? Begini Bu Mita, saya mencoba menyusun rubrik itu dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Nah, diantaranya kan menjadi pendengar aktif, gitu kan ya. Terus kemudian hadir penuh, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak introgatif, gitu kan ya. Sambil juga bisa mengarahkan seorang coach itu menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu Mita. Iya. Jadi rubriknya itu tadi ya Bu ya. Terus bagaimana nanti alur-alur pertanyaannya yang akan Ibu berikan? Kalau alur pertanyaannya nanti akan saya coba sesuai dengan alur tirta Bu Mita. Jadi kan memang dalam prinsip coaching itu kan harus sesuai dengan alur tirta, bagaimana mulai dari tujuannya sampai dengan aksi nyatanya nanti. Itu Bu Mita. Ya.
Nah, Bu, ini kan ada kompetensi yang Ibu tadi uraikan ya. Iya, Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut nih, mana sih Bu kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan? Kalau yang ingin jadi fokus perhatian saya yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana bisa membimbing kucinya itu untuk menemukan solusi atau berarti dalam hal membimbing seorang kuci itu untuk menemukan solusi-solusi secara mandiri dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak interrogatif. Oh iya, berarti ini nanti saya akan coba mengobservasi Ibu bagaimana cara Ibu membimbing kucinya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak interrogatif. Iya, dalam nosawut berarti dalam artian ini istilahnya adalah yang model pertanyaan yang membimbing Ya, atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baiklah, jadi nanti saya akan mengobservasi hal itu nih Bu. Nah, setelah saya tahu hal spesifik yang Ibu ingin dapatkan, saya terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya itu apa menurut Ibu? Kalau dilihat dari indikatornya itu nanti adalah seorang kucing itu akan mulai punya gambaran kira-kira dia akan ngapain toh. Setelah dia punya gambaran akan melakukan apa, nanti dia juga punya gambaran kira-kira durasinya seberapa lama dan mulai kapan aksinya seperti itu. Jadi sudah mulai punya rancangan plan A plan B-nya nanti. Ya, berarti rencananya sudah harus matang gitu Iya. ya Bu. Baiklah Bu Ustri, sepertinya sudah cukup untuk ras coachingnya. Nanti silahkan Ibu Ustri melakukan kegiatan coaching bersama dengan coachingnya. Oke, terima kasih Bu Mita. Iya. Halo Bu Arum, ada apa kemarin kok WA saya? Coba cerita. Bingung Bu Ustri. Loh, bingung. Capek, Kenapa? Coba cerita. kan ceritanya gini ya, saya tuh di sekolah kan jadi tim kurikulum. Ya. Nah, berbarengan dengan itu tuh banyak sekali tugas-tugasnya. Saya tuh bingung mana yang harus saya kerjakan dulu. Lah, itu saja. Ya, bukan sih sebenarnya. Tugasnya itu kan gini Bu. Yang pertama, nanti saya tuh jadi koordinator P5. Jadi nanti di awal semester depan saya harus sudah siap menyiapkan modul dan sebagainya untuk teman-teman. Kemudian karena di tim kurikulum, saya tuh juga harus nanti mempelajari dulu sebelum mensosialisasikan ke teman-teman untuk rapat IKM. Lalu itu kan hal baru. Belum banyak yang tahu, saya juga bingung nanti saya belajarnya bagaimana. Kemudian koreksian saya Bu, koreksian tuh banyak sekali, masih numpuk belum tak apa-apakan. Tugas CGP Bu, banyak banget. Bingung saya nih yang mau saya kerjakan dulu yang mana. Lah, Bu Arum ini pengennya seperti apa ini sebenarnya? Kalau pengen saya itu ya semua tugas terselesaikan, semua tugas bisa saya laksanakan dengan baik. Tapi kan waktunya nggak mungkin. Saya tuh bingung mana dulu yang saya kerjakan Bu. Baik-baik. Jadi gini Bu Arum ya, kalau dari ceritanya Bu Arum tadi, Bu Arum itu punya banyak sekali tugas yang sudah dijabarkan demikian. Nah, kira-kira nih, kalau dilihat dari waktunya, mana dulu nih yang mau Bu Arum kerjakan ini? Kalau mau dikerjakan ya sebenarnya pengen semuanya, pengen mau saya kerjakan semua. Kan itu semua dibangun saya, tugas ke saya. Saya dikasih tugas. Tapi mana dulu ini kira-kira yang akan Bu Arum kerjakan yang mepet bisa dibilang deadline-nya yang lebih awal yang harus mana dulu Oh ini? iya, deadline ya Bu ya. Iya. Coba saya ingat. Deadline itu yang pertama itu tugas CGP. Tugas CGP itu besok Bu harus dikumpulkan. Saya belum buat apa-apa loh Bu. Oke. Kemudian yang kedua koreksian. Oke. Jadi kan harus saya koreksi dulu nanti biar Ya. bisa tak unggah di di rapot. Ya, Jadi betul. rapot saya itu rapot Bu. Ya. Saya harus ini segera pelajari rapot IKM. Kemudian karena P5 kan untuk semester depan ya nanti P5 bisalah nanti setelah rapotan saya kerjakan untuk ini koordinasi dengan teman-teman. Terus berarti Ya ini kan baru tadi 3 tadi ya?
tadi saya mengerjakan tugas CGP, saya koreksi tadi ya Bu ya, kemudian saya harus mensosialisasikan rapat IKM, dan terakhir tadi untuk proyek P5-nya, kegiatan kelima. Nah, ini Bu Arum, kan tadi Bu Arum sudah mencoba untuk menjabarkan mana sih yang deadline duluan. Nah, kira-kira ini ada nggak sih tim atau orang-orang yang nantinya akan bisa membantu Bu Arum atau diajak kolaborasi gitu? Kira-kira ada nggak ya? Dan gimana nanti kira-kira kalau ada kolaborasi? Itu ya Bu ya, untuk Nah, berkolaborasi dengan Coba teman ya. kira-kira nanti gimana ya? Ya di sini kurikulum kan banyak ya, ada 5 orang. Kok saya nggak kepikiran saya bisa datang ke teman. Aduh, untuk ketemu sama Bu Ustri. Ya nanti untuk CGP mungkin saya bisa lah saya tanya ke teman-teman sesama CGP ya. Nanti mungkin untuk membantu pemahaman saya biar saya juga lebih mudah untuk membuat itu tugasnya. Kemudian untuk koreksi, saya sendiri Bu kalau koreksi, masa saya minta ke teman, nah, saya sendiri yang koreksi. Tapi mungkin untuk masukkan nilainya, saya bisa minta ke teman yang lain ya untuk memasukkan nilai itu kan. Nah, itu Sudah bisa aja ya. tinggal ngecek-ngecek gitu kan. Oke. Terus untuk tadi yang rapot ya ini, kalau rapot karena kita sama-sama baru kan, teman-teman juga masih bingung, nanti sesama tim cari di YouTube kali ya Bu ya, biar nanti tahu ini gimana cara apa verifikasinya, kemudian filenya, kemudian cara mengganti TP, cara mengisi itu kan biar teman-teman juga yang lain juga tahu. Nanti ketika sosialisasi juga sudah mudah. Kalau P5-nya gimana, Bu? Kalau P5, iya P5 ada timnya Bu. Nanti dengan tim, Nah, nanti itu. setelah rapotan ya, setelah rapotan. Jadi setelah anak nanti libur, kita nanti bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Bagaimana sih untuk P5 ini pakai tema apa yang mau diangkat, kemudian bagaimana kegiatannya lah. Itu tadi saya tidak kepikiran sama Nah. sekali tuh Bu. Jadi gini Bu Arum, tadi kan Bu Arum sudah menjabarkan itu tadi ya tugas-tugasnya, terus ternyata ada juga tim-timnya yang mungkin nanti bisa diajak kerjasama itu tadi. Nah, kira-kira nih nanti planning Bu Arum ke depan ini rencananya akan ngapain ya? Kalau dari pengalaman ini ya, yang pertama tentunya saya harus cari ini Bu, tim rekan yang saling mensupport, ya kan? Jadi yang bisa membantu, bisa bekerja sama dalam tim. Kemudian tentunya kayaknya ini ya Bu ya, saya tidak harus menerima semua tugas ya. Jadi saya harus bagi-bagi dengan teman yang lain. Maksudnya saya tidak sebagai tim inti gitu loh. Saya mungkin hanya di apa ya di bagian anggota bantu gitu, bukan yang di koordinatornya inti. Jadi tugas saya pun tidak numpuk-numpuk. Begini Bu Arum, kalau tadi berdasarkan Bu Arum cerita, misalnya pertama kan Bu Arum mau mengoreksi yang lembar job dulu ya, baru setelah itu mau ngapain. Kira-kira itu langkah yang tepat agar semua tugasnya Bu Arum itu terselesaikan. Rencana Bu Arum itu ngapain biar tidak ada tadi loh yang Bu Arum cerita pengennya semua tugas terpenuhi. Jadi biar nggak ada yang terlewat. Bu Arum rencananya mau ngapain nih? Ya, oh iya, saya harus buat skala prioritas ini. Aduh, jadi saya harus buat langkah-langkah, tahapan-tahapan saya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Langsung dulu mana yang harus saya selesaikan. Saya harus buat ini dong Bu, jadwal ini ya, skala prioritasnya, tugas yang harus saya selesaikan, deadline-nya kapan. Berarti saya buat itu ya Bu ya. Iya. Oh iya, ya saya kok tidak kepikiran buat Nah. itu. Untung ketemu sama Bu Iya. Ustri. Jadi barunya berarti kan di sini baru sudah menemukan sebenarnya solusinya harus ngapain. Juga nanti dengan siapa gitu kan ya. Iya, nanti dengan teman-teman dan tim kurikulum nanti pasti akan bantu. Berarti insya Allah nanti sudah tidak ada kendala lagi ya. Iya. Saya doakan nanti lancar apa yang menjadi rencananya Bu Arum. Amin. Terima kasih loh Bu, bisa ketemu sama Bu Ustri, saya tercerahkan. Oh iya, ternyata saya lupa kalau ini kan bisa dikerjakan bareng-bareng dengan teman-teman. Saya juga harus buat tadi skala prioritas, buat langkah-langkah, bagaimana mengerjakannya dengan baik dan tentunya sesuai dengan jadwalnya, biar tidak numpuk-numpuk. Makasih banget loh Bu Ustri atas masukannya. Semangat ya, semoga Makasih. nanti tidak ada lagi tugas-tugas yang membebani atau menumpuk-numpuk seperti Iya. itu. Karena Bu Arum sudah punya skala prioritas. Makasih Bu Ustri. Sama-sama. Monggo
Ya, Bu Ustri, Bu Arum hebat sekali tadi praktek coachingnya. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu Mita. Mita. Baiklah, tadi saya sudah mengamati, sudah mengobservasi apa yang dilakukan Bu Ustri sebagai coach dan Bu Arum sebagai coaching. Saya sudah mencatatnya juga, terutama bagian-bagian yang ingin Bu Ustri kembangkan, yaitu Bu Ustri menjadi coach yang bisa mengarahkan, yang bisa merangsang atau menstimulus kuncinya agar dapat menemukan solusi untuk permasalahan. Gitu deh, Bu Ustri. Iya, Bu Mita. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini, Bu, apa sih yang sudah Ibu lakukan? Tapi sebelumnya mungkin Bu Ustri bisa menjelaskan tadi sebenarnya Bu Arum ada masalah apa, Bu? Asik sekali untuk tadi. Iya, jadi gini Iya. Bu Mita, Bu Arum tadi tuh cerita bahwa di sekolah itu karena Bu Arum mungkin punya kelebihan gitu ya. Nah, Bu Arum itu dipasrahi banyak tugas yang menumpuk-numpuk, padahal deadline-nya itu hampir semuanya berdekatan. Nah, Bu Arum itu kan merasa kebingungan. Ini saya harus mengerjakan mana dulu? Padahal semua tugasnya itu kan membutuhkan konsentrasi yang tinggi semua. Berarti masalah dari Bu Arum sudah didengarkan ini. Sebagai pendengar yang aktif, Bu Arum mendengarkan semua masalahnya. Kemudian apa yang sudah dilakukan dari apa yang dijelaskan Bu Arum? Tadi saya mencoba selayaknya seorang coach, itu saya mencoba menstimulus agar coach saya ini itu menemukan solusi secara mandiri. Dan tadi ternyata Bu Arum kemudian punya ide. Wah, berarti yang harus dilakukan ternyata rencana ke depannya nanti Bu Arum itu mau membuat skala prioritas sebagai solusinya agar tugas-tugasnya Bu Arum nanti tidak ada yang terlewatkan dan semuanya terpenuhi. Ya, kalau ini berdasarkan catatan saya, Bu, ya, ada dua hal, Bu, yang sudah luar biasa. Yang pertama itu apa yang Ibu lakukan tadi sebagai seorang coach, Bu Ustri ini bebas dari penilaian atau asumsi. Jadi tidak ada pelabelan, tidak ada judgement, meskipun tadi Bu Arum ini curhat nggak bisa bagi waktu gitu. Ternyata Bu Ustri bisa menilai dengan objektif, oh karena pekerjaannya banyak. Kemudian yang kedua, karena Bu Ustri ingin mengembangkan bagaimana menjadi coach yang mengarahkan mendapat solusi, dan itu juga sudah dilakukan dari pertanyaannya, alurnya maupun bobot pertanyaannya, akhirnya mampu membuka ide-ide Bu Arum sebagai kunci, dan bagus sekali. Nah, yang terakhir, Bu, seandainya ini di masa yang akan datang atau besok-besok ini ada teman-teman Bu Ustri yang datang gara-gara lihat postingan di YouTube nih, Bu, ya, wah, Bu Ustri ternyata pintar meng-coaching ini. Kira-kira setelah ini apakah ada kompetensi coaching yang lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Ustri? Jadi begini Bu Mita, kalau seandainya nanti ke depan saya diberikan kesempatan nih untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang coach, itu kayaknya saya pengennya meningkatkan kompetensi yang bagaimana seorang coach itu mampu atau punya kemampuan dalam hal mengidentifikasi masalah, kemudian juga bagaimana bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya berpikirnya begini, agar dapat mengarahkan, bukan mengarahkan ya, mungkin lebih tepatnya menstimulus seorang kunci itu agar mampu menemukan solusinya secara mandiri, itu maka seorang coach itu kan harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sifatnya tidak interrogatif dan harus mampu mengidentifikasi masalah sesungguhnya. Ini apa toh? Ya, hebat sekali, dan semoga ke depan Bu Ustri bisa menjadi seorang coach yang handal, yang bisa membantu Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahan. Selamat menjalankan tugas yang lainnya Bu Ustri, Bu Arum. Makasih, Bu Makasih Mita. ya, sukses selalu. Oke, sama-sama.